7b sampai 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Jemaat disilahkan berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 220 bait 1 dan baitnya yang kedua. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk kembali. Puji-pujian, kita akan membaca Mazmur 34 ayat 2 sampai 10. Kita akan membaca secara responsorial. Mazmur 34 ayat 2 sampai 10. Firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah,
Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 242, bait 1 dan baitnya yang kedua. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman, supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita merespon pemberitaan anugerah dengan menyanyi dari PKJ 179 bait 1 dan 2. Di
Amanat hidup baru, dimohon jemaat berdiri. Dengarkanlah olehmu firman Allah sebagai hidup baru, seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 209 bait 1 dan 2. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu, berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu.
Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini, sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian, serta pelayanan kami, sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kita menyanyi dari PKJ 264, ayatnya bait 1 sampai 3. Jutaan sungguh
Untuk meneguhkan iman percaya kita, disilakan berdiri. Dan mari bersama-sama dengan seluruh umat kudus di segala waktu dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Allah yang akan kita pelajari bersama pada saat ini, sebagaimana bacaan yang hari ini diberitakan untuk seluruh jemaat-jemaat di Gap Sultra, Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai 13. Namun sebelumnya, marilah kita minta pertolongan dari Dia yang empunya firman ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, yang menyatakan diri secara nyata di dalam Kristus Yesus. Saat ini kami umat ketebusan-Mu sudah bersedia mendengarkan firman-Mu. Karena itu urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit,
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sonabar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Nah, ayat ke-6 dan 11 menjadi dasar renungan kita, dan kita semua adalah orang-orang yang disebut berbahagia, karena di dalam kehidupan kita telah melaksanakan firman itu dan menyaksikan buah-buah dari kerja firman Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Shalom. Nah, sekali lagi saya bacakan ayat 6 dan 11. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu pasti sangat mengenal dan sudah menikmati bahwa Google adalah salah satu aplikasi yang sangat mudah dan sangat tercepat yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dan relevan, sehingga Bapak Ibu sebagai pengguna akan mendapatkan informasi apa saja yang dibutuhkan. Namun tentu banyak pengalaman kita bahwa terkadang juga ada hal-hal yang tidak berkualitas, yang tidak relevan. Artinya bahwa bagaimanapun juga teknologi yang dikatakan canggih, dia adalah buatan Allah melalui manusia, dan itu berarti ada keterbatasannya. Nah, pada hari ini melalui nas renungan kita ayat 6 dan 11 dan beberapa ayat paralel, misalnya Mazmur 27 ayat 8b, Mazmur 105 ayat 4, Amos pasal 5 ayat 4 dan 6,
dan pertama Tawarik 16 ayat 11 dan lain-lain ayat yang mana Allah memerintahkan semua umatnya untuk mencari Dia selama hidupnya. Selama hidup itu adalah masa di mana Allah mau ditemui, mau dijumpai. Nah, selama kita hidup, kita butuh apa yang namanya berkat. Kita butuh pengampunan. Kita butuh kekuatan. Kita butuh sukacita. Kita butuh kebahagiaan. Kita butuh keselamatan dan lain-lain. Dan jika Tuhan tidak bisa lagi ditemui, yaitu pada saat kita sudah meninggal. Karena itu firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab kudus kita yang terdiri dari 66 kitab, 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Kita akui bahwa firman yang tertulis di dalam kitab kudus kita itu adalah firman Allah, adalah sabda Allah, adalah perkataan Tuhan sendiri yang melalui para penulis Allah mengilhamkan rohnya sehingga setiap tulisan-tulisan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, di Yohanes pasal 1 ayat 1c, di sana jelas dikatakan, firman itu adalah Allah sendiri. Artinya, firman Allah memiliki kuasa yang dahsyat. Firman itu berisikan kebenaran firman Allah. Nah, sebab itu firman yang ada di dalam kitab kudus itu mutlak dibutuhkan oleh kita umat manusia yang percaya kepadanya. Dan sepanjang kehidupan kita, kita harus mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan segenap akal budi, dan pasti kita menemukannya. Pasti kita mengerti firman itu, pasti kita meyakini firman itu, karena memang Allah menghendaki dia dimengerti. Allah memang menghendaki dia dijumpai, dia dikenal. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tidak diragukan lagi bahwa Bapak Ibu mengenal dia. Bapak Ibu memiliki pengetahuan isi Alkitab yang telah tertera di hati kita. Dan firman itu terus-menerus kita pelajari. Dan karena itu beberapa proses yang harus dilalui. Pertama, kita harus berdoa. Di dalam kita berdoa, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kemudian yang berikut, kita membaca firman-Nya. Setelah kita baca firman, kita renungkan. Setelah kita renungkan, kita yakini
lalu kita praktekkan, kita memastikan bahwa firman yang kita praktekkan akan memberi dampak sebagaimana dampak atau kuasa atau maksud Allah di dalam setiap firman-Nya. Karena itu, segala aktivitas kita di sepanjang kehidupan kita harus praktekkan firman itu. Dan saya meyakini bahwa Bapak Ibu menyaksikan kebenaran firman, menyaksikan kerja firman, menyaksikan buah-buah firman di dalam kehidupan kita. Nah, persekutuan yang kekasih, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani tentang wajah Allah adalah Peniel, yang artinya kehadiran Allah secara nyata. Jadi kalau kita mengatakan, atau ketika firman mengatakan carilah wajahku, itu berarti bukan secara fisik, tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menyaksikan kehadiran Allah yang nyata di dalam kehidupan ini. Salah satu contoh kehadiran Allah seutuhnya di dalam Yesus Kristus. Di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, firman, yaitu Yesus, bersama-sama dengan Allah, dan firman, yaitu Yesus, adalah Allah. Dan dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Bahkan ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus dalam Kolose pasal 1 ayat 15, di sana dikatakan bahwa ia, yaitu Yesus, adalah gambar Allah. Ia, yaitu Yesus, adalah gambar, adalah rupa, adalah wajah Allah yang bisa dilihat. Nah, memang kita saat ini, kita tidak hidup pada masa Yesus hidup. Tetapi orang-orang yang hidup sesaman Yesus itu mereka melihat sebagaimana saya melihat Bapak Ibu 32,5 tahun orang-orang yang hidup semasa Yesus atau pada zaman Yesus dia melihat. Nah, karena itu Yesus katakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu melihat Dia. Siapa saja yang telah melihat aku, yaitu Yesus, ia telah melihat Bapa. Sebab aku, yaitu Yesus, di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yohanes 14 ayat 7 sampai 11. Jadi ketika kita berbicara tentang keberadaan Yesus, maka sesungguhnya kita sedang menyaksikan keberadaan Allah yang memang tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena firman mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa hidup kalau berhadapan dengan Allah. Tetapi kalau dikatakan Musa dan Yakub berbicara dengan Allah, maka itu berarti pengertian kita ialah bahwa muka dengan muka. Tetapi sesungguhnya
perkataan itu mau mengatakan bahwa Musa dan Yakub memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Contohnya yang saya mau katakan ialah ketika kita membaca firman. Mari kita coba punya gambaran bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah melalui firman-Nya. Karena itu di beberapa gereja ketika firman dibacakan, umat diminta untuk berdiri. Mengapa? Karena firman ditempatkan di posisi yang tertinggi. Firman yaitu Allah dihormati, dihargai, dan siap untuk mendengarkan. Nah, bahkan kita bisa juga melihat Allah melalui karya Allah Bapa yang dikerjakan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kalau dikatakan sekali lagi saya tegaskan, carilah wajahku, maka itu artinya kita mencari Allah melalui firman-Nya dalam diri Yesus dan sedang menyaksikan karya Allah yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama, ya kalau masa Yesus bekerja di dunia 3,5 tahun. Nah, karena itu Bapak Ibu kita semua, ketika kita berbicara tentang karya Allah Bapa yang dikerjakan oleh Yesus, maka kita menemukan karya Allah sendiri. Nah, persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga bisa menemukan Allah, menemukan Yesus di dalam interaksi kita dengan sesama. Terlebih bagi sesama kita yang Yesus sebutkan di dalam Matius 25 ayat 40. Di ayat itu dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. Nah, Yesus mengidentikan selalu dengan dirinya dengan orang-orang yang secara khusus yang banyak kelemahan dan banyak keterbatasan. Karena itu saya mau mengatakan begini, ketika kita sedang melakukan pelayanan kasih kepada mereka yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius 25 ayat 40, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan Yesus. Kita sedang berhadapan dan mengingat Yesus, bahwa Yesus pernah menderita, Yesus pernah disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib. Namun Dia bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Yang mau saya katakan di sini ialah segala perbuatan kita kepada sesama umat kudus Tuhan, Yesus mau mengakui bahwa apa yang kamu lakukan kepada mereka, sesungguhnya kamu telah melakukan kepadaku. Kalau demikian, di dalam perjumpaan kita dengan sesama umat Tuhan, kita menemukan wajah Allah dalam bentuk kasih yang konkret. Nah, kalau demikian, Allah yang
tidak terlihat oleh mata kita. Kita bisa kenal di dalam Yesus, dan Yesus bisa kita jumpai di dalam kehidupan nyata sesama kita manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau firman tadi yang adalah sabda perkataan Allah sendiri, kita sudah ketahui, kita yakini, kita praktekkan dalam kehidupan ini, maka kita akan mendapatkan buah-buah dari firman Allah itu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan mengerjakan atau melaksanakan apa yang Ku perintahkan, apa yang Ku suruhkan. Nah, pada kesempatan ini ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada kita sebagai buah dari firman Allah yang Bapak Ibu dan kita semua terapkan dalam sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, kita mengalami sukacita. Sukacita ini sifatnya abadi dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 10, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita. Karena itu, Rasul Paulus tetap bersukacita sekalipun dalam mana dia memberitakan Injil, ia menderita, ia mengalami banyak kesulitan, ia diancam, ia mau dibunuh, dan banyak hal lagi yang ia alami karena pemberitaan Injil. Kenapa Paulus tetap bersukacita? Karena dia banyak mengenal firman Tuhan. Dan dia percaya bahwa jika dia kehilangan segalanya demi pemberitaan Injil, justru disitulah dia mendapatkan bukan yang fana yang dia dapatkan, bukan yang harta bendawi yang dia dapatkan, tetapi hal yang kekal, yaitu kehidupan di dalam Kristus Yesus. Nah, kita tentu punya pengalaman dengan ini. Orang percaya pasti selalu Tuhan izinkan untuk mengalami berbagai-bagai kesulitan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yakin bahwa kita sedang melaksanakan kebenaran firman, maka hal-hal yang memang secara fisik mengganggu kehidupan kita, memberi kesulitan kepada kita, kita tidak fokus ke situ. Tapi kita fokus bahwa kita sedang melaksanakan firman Tuhan. Sehingga selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, dan kita diarahkan untuk memandang apa yang Tuhan sediakan, yaitu sukacita abadi. Yang kedua, kita mengalami penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan ini itu berlaku selama-lamanya. Di Matius 1 pasal 1 ayat 23, Yesus diberi nama Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah bersama-sama kita. Dan Yesus adalah firman. Ia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun mungkin
Kalau beban semakin berat, hati kecil kita mengatakan, Tuhan di mana? Tetapi sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Di samping penyertaannya yang dikatakan dalam firman di Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang bisa memisahkan kita, termasuk maut. Kemudian firman itu sudah tertanam di lubuk hati kita. Firman itu yang adalah Allah ada di dalam kita. Sehingga setiap orang yang percaya harus meyakini bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Dan di dalam Matius 28 ayat 10 lebih dijelaskan di sana bahwa Ia akan menyertai kita sepanjang akhir zaman. Bahkan Ia akan menghantar kita untuk masuk di kehidupan yang kekal bersama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam sorga. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita garis bawahi ini, bahwa Allah yang tak kelihatan menyatakan diri secara sepenuhnya di dalam Kristus, dan kita baca dengan melalui firman-Nya, Dia selalu bersama-sama dengan kita sampai di dalam sorga. Dan yang terakhir, kita diberkati. Dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 5b, di sana dikatakan, dan selama Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Artinya di sini Uzia dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam kepemimpinannya yang didasari dengan pengenalannya tentang Allah, Allah membuat segala yang dikerjakan, Allah membuat segala yang diusahakan, Allah membuat segala kepemimpinannya mengalami keberhasilan yang luar biasa. Sehingga Mazmur pasal 34 ayat 10 mengatakan, kita tidak pernah kekurangan sesuatu kebaikan. Ketika firman kita laksanakan, Allah akan membuat firman itu bekerja di dalam apa yang sedang kita kerjakan. Karena itu firman mengatakan, Allah turut bekerja di dalam apa? Yaitu di mana kita sedang melaksanakan kebenaran firman. Maka Bapak Ibu akan mengalami ketiga hal ini. Dan Bapak Ibu telah mengalami ketiga hal ini, yaitu sukacita, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang melimpah ruah. Ada amin Bapak Ibu? Nah, karena itu mari dengan sungguh-sungguh kita berdoa, kita beribadah, kita membaca firman, kita merenungkan firman dan mempraktekkan firman, termasuk memberi kasih yang empati kepada sesama yang membutuhkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya, kita akan masuk di dalam doa syukur. Dan doa syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa.
kami semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang sedang beribadah, dan kami tunduk namun hati kami terangkat kepadamu, mengaminkan kebenaran firman-Mu, bahwa setiap firman-Mu yang Engkau firmankan dan kami praktekkan di dalam kehidupan ini akan mengerjakan apa yang dimaksudkan oleh firman-Mu. Karena itu beri kami dorongan untuk senantiasa mengenal dan mencari Tuhan melalui doa, pembacaan firman, merenungkan firman, dan mempraktekkan firman-Mu itu. Kami mengucap syukur bersama dengan beberapa hamba-hamba-Mu yang ketambahan usia 1 tahun. Hamba-Mu yang kekasih Justina Made Darmini, hamba-Mu yang kekasih Hesron Papang, hamba-Mu yang kekasih Lefran Kalaing, hamba-Mu yang kekasih Joel Junior de Alfredo, hamba-Mu yang kekasih Prigiani Christine Sinaga, dan juga hamba-Mu yang kekasih yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya, hamba-Mu Bapak Amari Makara bersama hamba-Mu Ibu Elizabeth Roya SPD pada tanggal 21 Juli. Dan tentu jika masih ada di antara anggota jemaat Orel mengalami sukacita yang sama, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya perjalanan kehidupan mereka dimampukan untuk melihat bahwa kuasa firman Tuhan bekerja di sepanjang usia yang Tuhan anugerahkan dan akan dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka, kepada kami semua. Bapa di dalam surga, kami semua mendukung hamba-hamba-Mu yang berada dalam pemulihan kesehatan mereka. Hamba-Mu Bapak Yohanes Kaloto di Rumah Sakit Bahtera Mas, hamba-Mu Ibu Karel Kambah, hamba-Mu Ibu Atika Dewi, hamba-Mu Yehezkiel Marianus. Kami mohon Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka-mereka ini, karena kami semua meyakini bahwa pemulihan, kekuatan, kesehatan yang sempurna berasal daripada-Mu melalui Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kami mau bersyafaat bagi anak-anak, bagi cucu anggota jemaat Orel dalam menjalani masa pertumbuhan dan pendidikan. Kami mau berdoa bagi anak-anak dan cucu jemaat Orel yang sedang mencari pekerjaan dan juga mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami, cucu kami, bahkan kami semua, Engkau merancang kehidupan kami, dan rancangan-Mu itu adalah baik. Dan di dalam kehidupan anak-anak dan cucu semua jemaat Orel penuh dengan janji-Mu, dan kami percaya bahwa mereka sedang menjalani proses untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Karena itu kami sebagai orang tua, kami sebagai opa dan oma, mampukan kami untuk memperlengkapi, termasuk menanamkan firman-Mu di dalam lubuk hati mereka, sehingga mereka mengikuti proses untuk mendapatkan prestasi di dalam pendidikan, mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup yang Engkau kehendaki. Mereka dapatkan
karena menerapkan firman Tuhan. Kami berdoa buat segenap anggota keluarga yang terpisah dari tengah-tengah keluarga karena pekerjaan, karena tugas. Kami percaya bahwa semua hamba-hambamu yang sedang mengerjakan pekerjaan daripadamu, Engkau memelihara mereka, Engkau melindungi mereka, dan Engkau memberkati, Engkau memelihara keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dan kami percaya suatu ketika mereka boleh berkumpul lagi di rumah tangga masing-masing, khususnya di kota Kendari. Kami pula berdoa buat keluarga dari almarhumah Maria Paluruan. Kami mohon Bapa, keluarga yang ditinggalkan, Engkau bimbing dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kami semua boleh meyakini bahwa Dia yang kami kasihi Engkau telah panggil masuk di dalam kehadirat-Mu, masuk menikmati kehidupan kekal. Dan mereka semua yang ditinggalkan Engkau peliharakan, semua harapan, semua dambaan yang adalah bagian dari janji Tuhan, Engkau akan menggenapi seiring dengan perjalanan kehidupan keluarga besar ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi beberapa hamba-hambamu yang masih sedang dirawat di rumah sakit. Hambamu yang kekasih, Mayer Tandi Payung yang dirawat di rumah sakit jiwa. Hambamu yang kekasih, Penatua Nur Yati Sagune yang sakit di rumah. Hambamu yang kekasih, anak Saneta Yopi atau anak dari Bapak Yopi Simpson yang dirawat di rumah sakit Sarlina. Kami serahkan kepadamu pelayanan dokter dan juru medis lainnya. Engkau sempurnakan, pakai tangan-tangan dokter menjadi tanganmu, dan Engkau mendengarkan doa-doa seluruh keluarga dan doa jemaat. Karena kami meyakini bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, yang selalu hadir di kehidupan kami semua, termasuk bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat orang tua kami yang sudah menjalani masa lansia. Kami berdoa buat orang tua kami yang hidup seorang diri, baik itu karena ditinggal suami, ditinggal istri, dan terlebih kami berdoa buat anak-anak kami yang menjadi yatim, menjadi piatu, bahkan keduanya. Kami mempercayai bahwa ketika orang yang kami andalkan telah tiada, maka perannya Engkau ambil alih. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengarahkan, Engkau yang memberkati kehidupan mereka ini. Sehingga harapan dan janji Tuhan yang mereka yakini dan percayai tidak akan terhalang, tidak akan gagal, hanya karena orang yang kami andalkan telah tiada. Karena firman-Mu sendiri berkuasa mengerjakan apa yang Engkau kehendaki di kehidupan mereka ini. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa bagi tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada majelis jemaat Orel, yang Engkau percayakan kepada pengurus kategorial, yang Engkau percayakan kepada panitia-panitia, yang Engkau percayakan kepada tim musik, tata usaha koster, dan lain-lain sebagainya. Dan juga kami berdoa buat tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada hamba-hamba-Mu yang ada di Klasis,
yang ada di Sinode, yang ada di lingkup PGI. Kami percaya bahwa mereka yang melakukan tugas-tugas ini dipenuhi dengan sukacita karena melaksanakan karya Allah dan Tuhan Yesus percayakan kepada mereka. Mereka bersukacita karena menyaksikan firman Tuhan bekerja di dalam pelayanan mereka. Mereka bergembira karena Engkau memberkati, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan sebagai kawan kerja Allah. Kami berdoa buat para pemimpin di daerah Sulawesi Tenggara. Kami berdoa buat pemerintah kami, baik itu bangsa Indonesia maupun pemimpin-pemimpin di dunia ini. Kiranya Tuhan anugerahkan hikmat kepada mereka supaya boleh melaksanakan kepemimpinan mereka dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga melalui pemimpin-pemimpin kami akan menikmati dan kami sudah menikmati buah-buah kepemimpinan para pemimpin kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat hamba-hambamu yang hidup dalam pernikahan campuran atau yang tidak seiman. Kami percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap kehidupan dan keadaan kami umat ciptaan-Mu. Karena itu Bapa, bimbing mereka, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup dan kehidupan mereka boleh berjalan karena pimpinan dan penyertaan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di dalam sorga, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami hari ini. Dan mari Tuhan dengarkan pergumulan-pergumulan jemaat-Mu yang hamba-Mu tidak sempat sampaikan kepadamu. Dengarkanlah pergumulan dari masing-masing kami, ya Tuhan. Inilah doa syukur dan syafaat kami. Kami sampaikan kepadamu Bapa melalui Yesus Kristus yang selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, warta jemaat Minggu 16 Juli 2023, di dalamnya ada beberapa penekanan. Langsung kita melangkah di Romawi 3, ibadah pemberkatan nikah, hari Jumat 21 Juli 2023, jam 10.00. Nama pasangan Saudara Julius D. Mutangki dengan Felicitas Rizka Madaun, tempat di Gereja Orel. Pelayan Pendeta FN Bonde MPS dan Majelis Rayon 5 dan 4. Pengembalaan dilaksanakan pada Senin 17 Juli dan Selasa 18 Juli 2023 pukul 17.00 di konsistori. Pertemuan dengan kedua orang tua dan Majelis Rayon 5 dan Rayon 4 hari Kamis 20 Juli 2023 jam 17.00 di konsistori. Berikut Romawi 4, ibadah rumah tangga, Rayon 4, Rayon 2, Rayon 3 tidak ada perubahan.
khusus untuk Rayon 5 penekanan hari Selasa 18 Juli 2023 jam 18.00 keluarga Diaken Felix Eldat Larobu STMT, keluarga Erwin Sitorus SSI, ini gabung Perki Rayon 5. Mohon diperhatikan, ini gabung Perki Rayon 5. Tempat Aula Gedung Semar Orel. Pelayan firman Pendeta Elasar Nicholas Bonde STH. Selanjutnya di Romawi 8 di penyampaian nomor 1 poin ke-1 BPM Jemaat Orel disampaikan kepada majelis dan kategorial bahwa rapat evaluasi program kerja 3 semester 1 Januari sampai dengan Juni 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juli 2023 dari jam 08.00 sampai pukul 15.00 WITA. Untuk itu, kepada komisi dan kategorial untuk menyiapkan laporan hasil evaluasi pelaksanaannya. Laporan hasil evaluasi masing-masing diserahkan pada tata usaha paling lambat hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 untuk digandakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Untuk poin yang ketiga, disampaikan kepada warga jemaat bahwa pada hari Minggu 23 Juli 2023 PK Semar Klasis Kendari Konawe Utara akan melaksanakan pelayanan diakonia bagi anak-anak boarding school atau sekolah berasrama SMA Ukumene Kendari. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang berkerinduan untuk berpartisipasi dapat memberikan bantuan diakonia berupa alat tulis dan alat mandi. Bantuan pelayanan diakonia dapat diserahkan pada hari Minggu 23 Juli 2023 di ruang Gedung Semar setelah ibadah kedua atau jam 12.00. Atas dukungan Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nomor 2. Hari ini Minggu 16 Juli 2023 ada pertukaran pelayanan seklasis Kendari Konawe Utara yang melayani di Jemaat Orel jam 7.30 Pendeta Ranto P. Siregar MTOL dan jam 10.00 Pendeta Markus Tani STH, sedangkan Pendeta Elasar Nicholas Bonde STH melayani di Jemaat Immanuel dan Pendeta Martinus Pongturunan STH melayani di Jemaat Bukit Kasih Wataraki Konut. Atas nama Pendeta Majelis dan Jemaat Orel mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Markus Tani STH yang sudah memimpin ibadah bahkan mewartakan kebenaran firman. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati bersama keluarga dalam arak-arakan pelayanan di GEP Sultra. Amin. Selanjutnya nomor 3, berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di sorga, almarhumah Maria Paluruan pada Minggu 9 Juli 2023 di rumah. Jenazah dibawa ke Tanah Toraja pada hari Selasa 11 Juli 2023. Majelis dan Jemaat Orel Kendari mengucapkan turut berduka cita, kiranya kasih dan penghiburannya menyertai keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Berikut nomor 4, poin yang kedua. PK Lansia Jemaat Orel mendapatkan juara umum dalam perlombaan HUT Lansia GEP Sultra Klasis Kendari Konawe Utara di Jemaat Efrata Andonoho. Berikut anggota jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua. Laki-laki 74 orang, perempuan 84 orang, jumlah 158 orang. Demikian warta jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disilakan berdiri. PKJ 228 kita lakukan bersama. Marilah kita kembali di kehidupan masing-masing kita dan kita laksanakan firman Tuhan dan kita terima berkat-Nya ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada siang hari ini, kita menyanyi dari PKJ 274 baitnya yang ke-1. Hanyalah kasih tak
Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.